Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari, Kenali Diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Saya telah melakukan perjalanan ke dalam diri jauh sebelum saya mengalami spiritual awakening atau kebangkitan spiritual. Telah mempelajari perjalanan ke dalam diri dan usaha itu membuahkan hasil. Saat itu saya hanya menjadi diri saya sendiri. Setelah perjalanan ke dalam diri, saya benar-benar menikmati peran menjadi diri saya sendiri. Saya menikmati kemewahan, kekayaan, dan barang-barang branded yang di level saya saat itu kenikmatan dunia merupakan keajaiban. Saya bersyukur dan gembira merasakan kenikmatan hidup seperti kebanyakan orang-orang kaya lakukan. Semua yang saya ucapkan dan saya pikirkan Allah mengabulkan begitu cepat. Sampai suatu hari saya merasa di dalam titik jenuh, merasa tidak ada perkembangan jiwa dalam diri. Tidak tahu apa sebenarnya yang saya inginkan. Lalu saya menghentikan usaha bersama karena mengalami ketidaknyamanan dan ketidakadilan. Saya tidak menyadari bahwa pengalaman itu meninggalkan trauma dan luka batin. Pikiran sadar mengatakan tidak apa-apa, tapi pikiran bawah sadar tidak demikian. Kejadian yang dialami berubah menjadi trauma, luka batin yang harus disembuhkan dan dibersihkan. Kesadaran spiritual menyadarkan saya betapa menumpuknya batin ini dengan luka dan trauma yang menghambat diri sendiri. Setelah mengalami kesadaran spiritual, saya menyadari setiap tragedi atau kejadian baik dan buruk yang sangat dalam akan tersimpan dalam memori pikiran yang menyebabkan trauma dan luka batin jika tidak disembuhkan dan dibersihkan. Sehingga ketika luka itu ingin disembuhkan menjadi sangat menyakitkan. Seperti luka pada kulit tubuh yang lebar dan sangat dalam, menjadi sakit ketika diobati dan membutuhkan waktu lama dalam proses penyembuhan. Seperti itu juga luka batin yang sangat dalam menjadi sangat sakit ketika diobati dan membutuhkan waktu dalam penyembuhan. Proses penyembuhan luka semakin menyakitkan karena dihadapkan dengan ego diri orang lain yang menjadi mirror dalam diri. Shadow self yang menjadi karakter turun-menurun harus dihadapi dan juga sudah tidak sesuai dengan jati diri. Semua itu menjadi berat karena terjadi di waktu yang sama. Diperparah dengan trauma baru dari suatu kejadian yang menjadi mental block dalam proses penyembuhan luka batin. Penumpukan luka, mental block, dan shadow self menjadi sangat berat dan sangat gelap. Ini menyebabkan rezeki terblokir, kesempatan terblokir, aura gelap, tubuh mengeluarkan racun, dan menyebabkan vibrasi diri kita menjadi rendah. Jika sebelumnya kita mudah memanifestasikan sesuatu, tiba-tiba dihadapkan pada kejadian ekstrim yang mungkin salah satunya adalah penyakit berat, kecelakaan, kehilangan anggota keluarga, atau perceraian, atau semua aspek itu datang bersamaan. Itu tandanya kita perlu masuk ke dalam diri untuk melakukan pemulihan luka dan membersihkannya. Proses puncak dalam menerima dan menyerah total pada Allah adalah masa kegelapan, sendirian selama berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Kegelapan ini atau the dark night of the soul adalah penerimaan diri kita yang telah menyerah selama kita belum menyerah dan masih mengabaikan, melawan, denial, tidak akan mengalami the dark night of the soul sebagai malam puncak kesedihan yang mendalam. Bagaimana kalau tidak menyerah? Saya tidak tahu jika rekan-rekan masih berusaha melawan, mungkin saja tidak terjadi transformasi. Mungkin akan terjadi lagi di kesempatan berikutnya sampai diri kita benar-benar menyerah. Mungkin juga tidak dapat mengenal diri, tidak dapat mengetahui kebenaran, tidak mengalami kebijaksanaan, tidak mengalami kesadaran murni, tidak mengalami pencerahan. Jika kita menjalani proses alami pemulihan diri, maka akan mengikis ego diri dan shadow self dari karakter turun-temurun yang selama ini menjadi penghambat diri kita berkembang. Artinya juga proses puncak kesedihan mendalam atau kegelapan merubah karakter lama kita yang sudah tidak sesuai dengan diri kita yang telah pulih dan bersih. Seperti kulit tubuh kita yang terluka sangat dalam,
membutuhkan waktu dalam proses penyembuhan. Ketika kulit tubuh yang terluka dan diobati akan terasa sakit, perih, dan mengering. Lalu kulit lama sedikit demi sedikit berhasil meregenerasi menjadi kulit baru. Bekas luka pada kulit tubuh menjadi bekas hitam yang membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan warna kulit menjadi rata seperti semula. Begitu pula luka batin membutuhkan waktu untuk menjadi pulih, membutuhkan ekstra perhatian khusus pada batin yang terluka, butuh sentuhan lembut dan butuh menjaga dengan ekstra, membutuhkan perhatian khusus dalam mencintai diri, perhatian, dan waktu khusus dalam menyayangi batin dan jiwa kita. Menjadi selfish dalam memulihkan diri dari luka batin tidak akan masuk ke dalam proses penyembuhan ketika waktu kita lebih banyak untuk orang lain. Untuk itu, rekan-rekan, jangan khawatirkan orang lain, karena ketika batin kita belum pulih akan berdampak pada hidup orang lain. Tapi ketika batin kita pulih, juga akan berdampak bagi kebaikan semua orang. Jiwa dan batin kita yang telah pulih, telah bersih, akan mudah menerima cinta. Saat kita menerima cinta dan kasih sayang Allah, itu tandanya Allah telah mengampuni, dan itulah yang menjadi obat bagi luka batin. Jiwa yang telah bersih akan sempurna menerima cinta. Jiwa yang telah mencinta artinya telah bersih dari luka batin. Layaknya kulit beregenerasi menjadi kulit baru, jiwa pun juga beregenerasi seperti terlahir kembali, sehingga ruh kita menjadi bercahaya penuh dengan cinta. Demikianlah video Kenari hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.